What's up everyone? Di sini gua Ewat dan sebelah kiri gua ada lambang KP atau lambang HP dan sebelah kanan gua adalah Fadil dari Suka IT ya. Di sini kita habis acara Computex. Udah beres. Sekarang hari Sabtu acara Computex itu Senin sampai Jumat. Kita hari Sabtu lagi nunggu penerbangan kita yang besok. Bukan hari ini. Jadi kita di sini lagi mau ngobrol-ngobrol aja sambil killing time aja, membunuh waktu karena kita nggak tahu lagi mau kemana karena nggak ada duit. Kalau gue sih nggak ada duit. Oke, katanya di sini sebenarnya gue adalah host opening dan untuk host topiknya diserahkan oleh Bapak Fadil. Yang si mic dia udah. Iya, juga ada mic. Ngomong lu. Oke, jadi sebenarnya mau ngomongin apa sih? Nggak ada. Ngomongin ini aja kali ya, buat experience Computex menurut lu pada gimana sih? Experience Computex ini kan adalah Computex pertama gua ya, as a content creator ya. Jadi di sana tuh banyak KOL yang mega, super mega, sampai mini mega, sampai yang kroco-kroco yang ekstras gitu kayak gua. Kalau dia mah udah sebenarnya dia S-tier tapi merendah aja untuk meroket. Gua ngerasa emang ya banyak teman-teman yang udah ngingetin sih kalau misalnya ini bakal capek banget, bakal overwhelm banget dan ternyata memang benar. Tapi sebenarnya dari overwhelm, dari kecapean itu gue cukup puas ya karena pertama juga. Tapi gue sebelumnya kan juga sering nonton event Computex ya. Kalau dari eventnya sih sebenarnya kan nggak ada yang baru juga sih untuk yang kayak ini kan yang baru kan cuman ini laptop doang ya. ARM akhirnya si Nvidia punya Sparking. Ya, punya chipset ya, apa sih? Chip ya, SoC. Iya, SoC baru ya. Yang berbentuk ARM, which is itu adalah ya berbasis ARM, which is itu adalah ya you know lah. Nvidia Spark. RTX Spark. RTX Spark. Ya gede sih itunya, jumlahnya gede banget, cuman ya 10 core. Gue sebagai bukan reviewer sih, gue sebagai PC antusias sih ngeliat itu sih biasa aja. Oh, ada laptop baru, chipset baru, oke, berarti Intel dan AMD udah mulai ada saingannya, which is good. Ya, which is gue nggak tahu juga sih kalau misalnya selama itu masih pakai Windows yang masih belum tobat-tobat juga. Tapi you know lah ya. Ya, you know ya biasanya. Ya. Oke, sorry tadi ada kesalahan teknis, kameranya tiba-tiba mati. Tadi Om Lambang ngomong apa ya? Lagi di Lian Li kalau nggak salah. Ya, lagi di Lian Li. Nah, Lian Li kenapa nih? Tadi lagi bahas Lian Li. Lian Li tuh kalau di bootnya tuh ada yang menarik. Sebenarnya kalau dari Lancool 207 XL itu kurang. Dari yang bawahnya itu pakai crossflow fan 2 biji gitu yang langsung nyembur ke GPU. Cuman dari secara desain emang masih belum finish kayak gimana ntar jadinya. Cuman kalau dari sekarang dari tahap developmentnya kayak kurang lah. Yang mana sih yang transparan ya? Enggak, yang hitam. Aduh. Ada. Nah terus kalau yang sananya lagi kayak grade yang kayak itu sih lebih kayak casing MSI, terus kayak casingnya Formula V-Line yang bagian depannya kopong. Itu juga soalnya dia ada ambient RGB lightingnya juga. Casingnya ATX deh kalau salah. ATX atau MATX. Terus di sebelah sananya lagi ada lagi yang MATX juga. Cuman itu MATX-nya bagus. Dia cuma 21 liter. Dia udah muat MATX dan bisa expandable misalkan kalian mau pakai kayak IO 360 mm. Masih bisa dipakai tuh di casing yang ukurannya cuma 21 liter doang. Yang itu didatengin nggak Om? Yang apa tuh yang ada Venomnya itu apa sih? Amiga ya? Amuba apa sih nama brandnya? Ama ya apa ya? Lupa ya? Mau datengin lupa tuh. Itu sempat mau ngedatengin di hari terakhir. Ada cuy. Tapi udah kayak tanggung capek banget. Lebih ke ngejar ngeditan jadi ngeditan ya, anjay. Oke, berarti personal choice lu adalah MSI dan tadi Formula V-Line. MSI Formula V-Line. Selain itu nggak ada yang menarik? Cooler, power supply. Cooler. Kan banyak yang baru tuh. Cooler yang agak unik sih sebenarnya dari Trax sih. Holo. Kalau Trax kan ada holo ya. Trax ada yang holo, sebenarnya lebih gimmicky doang sih. Soalnya kalau misalkan dari secara itu
menarik sih. Iya, Ya, iya. ada lah pasti Ada. maksudnya, cuman mungkin Iya. nggak semua. Tapi kayaknya sekarang serba hologram ya. Asus bikin casing hologram. Tapi kalau Tri-X, Asrock sih Asrock. Ah, kayak gimana Tapi tuh? ada yang bagus juga tahu ininya. Gue suka Apa? konsep coolernya mereka. Pan. Kacau banget apaan? Enggak. Butuh kecil anjir. Ini bukan menjelekan Asrock ya, Terus tapi tiba-tiba memang keluar hologram. vibes Wih, kita. keren coy. lihat dulu Tri-X, makanya lu nggak kebut Tri-X. Iya, soalnya. iya. Iya lu. Benchmarking dulu nih sebelum ngebandingin. Sebelum ngebandingin sama gimana? Iya. Mohon maaf ya Asrock ya. Coba jelaskan kenapa lu nggak suka Ini kita cuma berbicara dari segi aspek apa ya, desain ya. desain. Apa yang kita lihat di acara ya, Iya. gitu loh. Mungkin Jadi- nanti kalau bahas review bisa dapat experience yang berbeda lagi. Iya mungkin ya. Mm-mm. Mungkin desainnya masih belum final. atau Betul, gimana bisa jadi, gitu. bisa Ya, jadi. tapi kalau implementasi menurut Aing sih lebih bagus yang Tri-X. Jadi Tri-X, dia holo. mantulin LCD-nya Iya. terus pakai mirror Damn. gitu. Jadi biar apa ya? Kayak finger apa? Kayak takut banget kena tangan gitu. Oh iya. Tapi sebenarnya dia bukan hologram kan, kayak dicerminin aja kan, Iya, sebenarnya pantulin. itu kan pakai fan yang muter gitu. Enggak, emang holo pakai fan? Iya. Muter. Helikopter. Itu kan Oh, muter. kita ngomongin apa siapa sih? AIO. Enggak, ini ngomongin Tri-X. Oh, Asrock. Kalau Asrock iya pakai fan muter. Fan Maksudku muter. yang Tri-X Hello, Ya. dia pakai layar kan, LCD Pakai kan. LCD di atas. Cuman dipantulin. Yap. Dipantulin dia. Nah, berarti harusnya secara keawetan harusnya lebih awet Hello dong. Iya si Tri-X dong, karena tidak ada Iya. moving parts. Iya, Beda kalau lah. kalau awet. Ya, Enggak, secara konsep harusnya lebih ini dong. Enggak, maksudnya Beda lah nama brandnya juga. maksudnya finger hazard gitu loh anjing. Oh, Kalau iya finger tiba-tiba, hazard. Duh, ini kabelnya kurang gimana, tak. Ya, soalnya option juga lah. Kayak kena langsung Iya, IO-nya. nggak bisa gitu. langsung. Cuman itu kayaknya buat eksperimen aja sih, gue rasa. Iya, masih inilah market ya, market Ini eksperimen. jual sih dari gua Harusnya, lihat ya. iya. Maksudnya bukan Tapi prototype, tapi biasanya kalau Tri-X menuju- Tri-X kan kemarin bikin yang Curve AMOLED tuh tahun kemarin, langsung semuanya bikin. Iya sih, iya. Ini nanti dia bikin kayak iya. gini ditiru semua nih. Iya, kalau ngomongin soal cooler ya, emang semuanya Iya. tuh Tri-X nih udah jadi epicentrum bisa dibilang ya. dia yang jadi pelopor nggak sih? Pelopor. Kan mau waktu kalau datang ke booth tulis patent lagi in progress, lagi Iya. pending. Bahkan Lianli sekelas Lianli aja bikin yang melengkung juga, cuman beda direction aja gitu. Iya. Dia lebih triangle tapi yang menurut Nah, gua karena sekarang udah pada bisa karena sekarang udah banyak yang bisa bikin melengkung, kayak ngeliatnya kayak lama-lama boring anjir. Semuanya brand niru. ya apalagi Dulu keren sumpah sebenarnya. Hah? Oke, sekarang makanya bikin hologram ya dia. berarti maksudnya sekarang adalah bahas AIO-nya yang menurut lo keren. Iya. Tar dulu Om Lemang belum selesai, lanjutin lagi. Yang mana lagi? Mana lagi? Apalagi selain yang hologram. Hologram. Itu yang Noctua menurut lu nggak menarik? Yang silent. Oh iya, benar. Yang Noctua lupa lagi. Gimana teknisnya tuh gua nggak ngerti. Jadi Noctua tuh nge-showcase 2 IO sebenarnya. Iya. Jadi dua-duanya tuh 360 mm secara ukurannya. Tapi yang satu tuh dia pakai teknologi thermal siphon. Oke. Yang Apa itu? Yang satu lagi dia tuh pakai standar sih, pakai Standar. pump. Tapi dia udah pakai Asetek Gen 10 yang EMA Fit 2 kalau nggak salah. Heeh. Yang which is TDP-nya di kisaran 320-350 watt. Oke. Dan di bootnya juga mereka ngetes juga. Dan di prosesornya 9950 X3D. Full out OCCT dia bisa handle sampai di 80 derajatan lah, 79-80 derajat Celcius di yang pakai pump. Sedangkan yang pakai thermal siphon yang nggak pakai pump sama sekali, yang cuma ngandelin dari mendidihnya si air, terus gravitasi turun lagi ke bawah. Oh. Itu tuh dia bisa cuman 2-3 derajat lebih panas. Oh, bedanya gitu. Tapi berarti dia pakai hukum fisika aja ya si Noctua ini, dan karena dia ada pump yang bergerak ya, tidak ada mechanical pump, berarti lebih silent nggak sih? Otomatis lebih silent. Lebih silent dan lebih awet, nggak akan jebol. Otomatis lebih awet. Karena emang nggak ada moving Konsepnya parts-nya menarik. juga. Konsepnya menarik sih. Konsepnya menarik. Asalkan misalkan emang bener anti leak aja sih. Nah itu dia, karena dia Kalau mengandalkan udah misalkan ada leaking sedikit pasti betul, hancur udah. karena benar-benar mengandalkan si pressure dari airnya kan. Yes, Ngomongin AIO betul. boring. Ya ini kita ngomongin specifically, hardware nih. Orang kenapa sih anti AI? Sabar. Anti AI anjir, gue biasa aja sama AI, gue dukung AI. Sabar. Tidak mendukung AI flop. Ini kenapa mikir ke gua dulu? Ya lu mau ngomong soalnya anjir, yaudah. Kan gua ngomong. Berarti ada lagi nggak Om yang dari cooler?
Kalau cooler sih apalagi ya? Yang air cooler ada nggak sih yang menarik? Ada gua banyak. Air cooler Assassin. Pasti. Belum proven tapi masih kurang jelas. Kemarin TDP-nya dia nggak jelasin. katanya TDP ratingnya masih sama 320. Nah. Bisa jadi menarik karena dia bawa single fan kan. Dia bawa single fan, Single LCD fan. juga. Nah, 140. Nah. Terus apa namanya vapor chamber. per chamber. Vapor chamber itu bisa jadi sesuatu yang menarik. Tapi bener itu TDP-nya. Mungkin 320, Masih simpang siur kan mungkin konfirman. 320-nya 320 Intel lah kali ya. Iya. Kalau 320 AMD kayaknya susah banget. Betul. AMD mana anjir yang 300 watt bisa didinginin? Nah, itu dia. Mentok semua. Potensial menarik. Potensial menarik. Tapi kalau ngomongin soal cooler ya, mau itu AIO atau itu Apa? pun apa namanya HSFF, Hmm. itu sebenarnya inovasinya udah peak belum sih? Udah mentok nggak sih? Ya lebih ke estetik sih. Sekarang kan Cuman lebih ke estetik kan ya. Estetik dan menurut gua bagaimana yang ngebelokin inovasi aja. Sebenarnya Iya. udah founded semua mau dibikin apa kemarin lagi. gue dijelasin karena gue nge-coverage satu brand namanya Deep Cool ya. Mm-mm. Dia tuh setiap ada generasi terbaru, dia tuh pasti cuman kayak ngeklaim Minor ini improvement. adalah, fan-nya lebih rendah dan posisi apalah itu dai-dainya itu tuh berliannya kok berlian sih? Apa sih itu yang di Kok ininya? heatsingnya tuh apalah itu? Ya bagian CPU Cuma dipindahin ininya lah. posisinya doang itu menurut gua kayak oh ya udah. Udah ada kayak Iya. offset bracketnya gitu lagi. Gua nggak nge-benchmark produknya ID cooling banyak banget. Cuman setiap gua kalau misalnya nontonin reviewnya mereka diliatin malu. Lah, santuy ini kan vibes-nya kita di kerumunan. Ya kan mereka juga kagak ngerti apa yang Iya, ngomong. ngomongin. Ngerti aja sih kali ada orang Indo. Mungkin. Oke, lanjut. Apa tadi ngomong ya? Kalau misalnya ID gua cooling. nge-review satu persatu kan mereka kan rata-rata Hmm. itu semuanya cuman ngelanjutin current gen-gennya mereka aja, Assassin 4 ke 5. Ya bener. Frozen 4 ke 5 apalah itu doang dengan teknologi vapor chamber kayak gitu. Bener. Maksud gua apalagi gak sih? Ya gini aja deh, Tri X aja juga bikinnya kan bukan lebih Betul. fokus ke performance tapi Iya. lebih ke estetik. Iya maksud gua terus nanti kita ngomongin estetiknya aja. Ya sebenarnya kan sekarang market PC supaya general consumer itu Iya. tertarik ya harus dibikin show off. Soalnya mostly viewers gue tuh pengen tahu Iya, performa kalau lo dia mau terlalu berapa teknis ya ada brandnya tadi Noctua masih improve, Iya sih. improve. Iya maksud gue Iya sekelas kan? Note 2 aja tuh improve gitu. Ya cuman kan nggak banyak terlalu niche juga orang Iya, yang paham iya, dia. Tapi cooler ya pastinya selalu Ya gitu-gitu aja sebenarnya sih memang. dari segi hardware dan komponen cooler emang selalu setiap tahunnya bebas sih dia mau explore banget sih. Ya pasti Lu sih. akan ganti desain pastinya, lu akan ganti pembina posisi apalah itu Betul. namanya pasti. Ya, Betul. Dan bahkan sudah banyak teaser di sana tuh kalau bakal support soket Intel generasi selanjutnya Betul, 1954. ya sebenarnya sih Upcoming, aja. Maksud gua upcoming. kalau misal 1954, 1945, merdekaan dong. 54. Oh iya ya 45. 18.000 apa tuh? 1900. Aduh jangan. Saya akan lawan. Goblok Gembel. anjir. Lu ngomongin cooler apa kek? What is this? Sorry. May I see? Oh sure, Oke, thank you, Shishi. Kaget saya. Oh ini kelas ini ada kelas Kumon. ya untuk Oke. lansia. Nggak tahu tadi bocil. Mungkin Kayak nanti buat someday bocil di sini pinter nggak dapat MBG soalnya guys. gua mau pensiun di sini mungkin gua akan ngerti kalau misalnya berguna buat gua lah. Wah. Kok dibuang? Ih, kucing. Kucing. Skateboard. Ya, Oke, apa lagi? tadi ngomong apa sih? Itu. Ayo udah Ya, cooler. Cooler. Udah Gimana? selesai. Oh, Ya, dari segi inovasi ya. Sebenarnya kalau dari Overall simpulannya. sebenarnya upgrade tuh nggak cuma dari satu sisi sih sebenarnya. Iya. Betul. Soalnya kalau kita lihat aja ya di bootnya Deep Cool juga sama yang Edward bahas tadi. Iya. Sebenarnya ada cooler yang khusus untuk workstation. Betul. Oh ya tahu bisa yang 2 tower. ratingnya sampai GoPay 500, betul. watt gitu kan. Sebenarnya tuh cooler tuh mampu segitu. Cuman yang terkadang nggak mampu tuh timnya Oh. sama emang chipnya terlalu kecil aja. Iya. Oh, ngerti. Ngerti nggak sih? Iya. Jadi karena chipnya terlalu Kecil, kecil, hotspotnya terlalu kecil, susah. jadi si heatsink tuh cuman bisa ngedinginnya segitu-gitunya doang. Iya. Iya lagi itu. Satu titik. Sebenarnya. Benar. Paham. Segitu-gitunya doang gitu. Heeh. Mungkin kalau kedepannya si AMD kah, Intel kah,
atau Bikin yang lebih gede. Nvidia kah bisa ngebikin apa? Bukan ukuran chipnya yang lebih gede sih maksudnya. Cuman si timnya antara chip dengan heat spreadernya bisa Nah, lebih efisien lagi. betul. Nah itu kan makanya beberapa ini kayak Thermal Grizzly, IK Waterblock, rata-rata kan mereka pada delete semua ya. ya jangan nanti ini. Sorry ada dong. Oke. Rata-rata kan pada di delete biar supaya lebih ke apa? Terfokus ke chipnya doang. Betul. Sebenarnya yang udah skakmat sih AMD karena mereka sudah mengkonfirm Zen 6 still on the same socket. Berarti mereka tidak bisa improve terlalu banyak. Mungkin untuk, bisa kalau misalkan apa tuh? pakai Untuk apa? Bagian apanya tuh? Timnya. Nah kalau Intel karena dia tidak berdalih untuk mengkeep soket LGA yang sekarang akan ganti, berarti bisa ganti desain sesuka hati dong. Ya bisa jadi sih. Cuman mungkin kalau nggak tahu sih kalau AM5 sekarang udah masih solder atau enggak gitu. Kan Apanya waktu tuh? awal-awal AM5 atau AM4 gitu ya, itu kan udah solder ya. Terus ada beberapa yang low end kayak 7500F, 8700F, 8400 itu masih pakai thermal paste gitu. Sebenarnya iya masih ada ruang untuk improvement, cuman terlalu dikit aja kan. Dia harus bikin apa? Nggak boleh berubah terlalu banyak Iya. desain CPU-nya. Itu pun AM5 dia mau nggak mau masih harus backward compatible dengan AM4. AM4. Iya, jadi cooler yang waktu pertama kali launching, ya kan? Emang iya ya? Iya, jadi cooler lama yang hanya support AM4 di atas kertas itu mau tetap bisa support AM5. Iya. Cuman jadi mengorbankan desain si ininya, Iya, CPU-nya. iya. Makanya Zen 4 tuh ya kayak ada yang hit or miss lah. Iya. Gitu. Nah, tapi Intel mengubah soket, ya udah nanti si manufacturer coolernya bisa berkreasi. Cuman ya jadi challenge juga sih. Yang Intel berubah, AM5-nya stay. Iya. Tahu ya. Kayak kalau sekarang ngelihat kayak kalau TDP itu based on Intel semua gitu. Kalau AMD tuh paling rata-rata cuma 200 watt. Betul. Karena stoknya ya. sebenarnya juga secara secara harfi bukan secara harfi apa namanya terminologi. Secara terminologi Intel sama AMD itu menyebut TDP-nya itu beda-beda, beda maksud gitu loh. Iya, emang Iya kan? TDP rating nggak bisa diklaim kayak cuman angka gitu aja sih. Iya, Testingnya beda. betul. Ya suka-suka brand lah mau ngomong 300 watt ya 300 watt based on watt, apa ya outputnya seperti apa ya beda-beda. Iya, mereka pasti punya testingnya sendiri. Betul, Cara internal testing thermal sendiri. seperti apa gitu kan. Internal testing sendiri, Iya. itu betul. Itu sama aja kayak motor atau mobil ya, ngeklaim misalkan sekali charge EV ini bisa nyampe jaraknya sekian kilometer gitu. Oke. Tapi kan ya ntar tergantung gimana makainya. Oke, coba lo balik lagi ke Bang Ewat. Gue mau nanya apa tadi ya? Ngobrolnya lo berdua. Janganlah lo, gue tanya. Lo kan main ke booth. Lo kan main ke booth Thermal Grizzly itu kemarin. Ini gelap gak sih? Cinematic. Kalau kalian mau nyari sinematik cuma ada di Lambang KP. Oke, gue mau nanya, lu kan main ke Thermal Grizzly terus ketemu si Derbauer. Gua nggak Foto ngobrol, lagi. foto Oke. doang. Nih, kalau tadi cooler lu bilang nggak ada sesuatu menarik dari Thermal Paste gimana? Beda lah segmennya. Kalau misalnya Thermal Grizzly itu kan lebih segmen yang orang yang berduit, bukan nggak consumer juga. yang low end. Iya, maksud gua kan some kind of related gitu loh. Kalau teknologi Thermal Paste-nya improve, ya secara nggak langsung coolernya juga ada perubahan dong. Ya. Apa yang lu Ini aja temukan kali di gue sana? summary apa yang gue dapat aja kali ya Iya, dari Thermal iya. Grizzly ya. Iya, Cuman ini penjelasannya nggak dijelasin ke Mas Alfa kan? kagak lah. Iya. Cuman gue basically ngerti. Coba, Itu kan gimana, Alpha kan gimana? kepake. Iya. Jelasin dulu. Iya. Iya. Dual step certification. Jujur syarat buat Berlian.com buat udah trusting me nge-coverage medianya. Oh, jadi ini obrolan ini dibayar, sponsori. Enggak. Oh, enggak. Diajak kan bukan berarti ya dibayar. Oh, gitu. Diajak makan iya. Diajak makan. Anjing. Aduh, gimana Thermal Grizzly? Diajak nongkrong jadi. Nongkrong. Oke, Thermal Yang Grizzly. gue tahu dia kan ngeluarin thermal paste baru. Cuman ganti bahan doang. Apa tuh bahannya apa? Ya lu nonton aja gue lupa. Ya, lu gimana sih, Pak? Parah nih. Parah nih. Gue tapi disclaimer dulu, gue orangnya nggak terlalu ngeribet-ribetin bahannya apa dan wattnya berapa karena gue udah percaya aja lah terhadap brand-brand yang udah pasti ngeluarin yang Betul. kayak yang udah aman buat konsumen gitu kan. Betul. Tapi Cuman- yang gue lihat di sini
memang Thermal Grizzly itu one of the kind aja, nggak ada yang kayak dia. Mungkin ada juga yang kayak Itu ini siapa? Arctic dia Arctic kayak cooler. gitu. Cuman kan di sini kan ikonnya kan si Roman juga Hmm. yang dia Roman. karena dia nge-YouTube juga kan. Iya jadinya juga sih. semuanya, Iya. Iya. Waterblock yang ada di itu juga cukup menarik, yang ada di buat graphic card. Walaupun gue nggak pernah juga sih ngoprek graphic card. Secara coolernya juga udah cukup mumpuni lah. Berarti Siapa berarti yang ada. berarti menurut lo thermal grizzly atau thermal compound ini tidak ada sesuatu yang game changing. Game changing buat user Ryzen 9, gue ngomongin AMD ya. 9000 ya 9000 series. Wah, ya buat 9000 seri sih ya ada lah perubahan dan increase terhadap apa yang harus lo lakukan bukan di CPU doang, justru di graphic card juga. Oh, gua ngerti. Jadi dia main Kayaknya- thermal solution di GPU juga. Betul. Kayaknya Ya, udah itu juga sih. Untuk CPU dia udah Ya udah gitu-gitu aja peak sih. deh dia. Iya, juga udah Makanya peak. gue tuh Heeh. bukan Bener-bener. gue nggak mau bilang kalau bisa Thermal Grizzly adalah pusat untuk the best cooler ever, enggak. Maksud gua Enggak kan dia fokusnya thermal compound, dia kan bukan thermal compound, betul. bukan cooling Iya. solution. Makanya dia jual fitting-fittingnya kayak gitu. Iya, Kan nggak main untuk kayak modder. gitu. Modder. Modder gua Di kan- lighting tadi di lighting. Ini PC Mm-mm. untuk komoditas PC Iya. udah kecil, dikecilin Betul. lagi sama dia gitu. Betul. Maksud gue kan yang konsumen banget gitu, Iya. yang mid to low malah. Gue low to mid, gue malah bukan mid to high gitu. Tapi dia masih jualan thermal pad nggak sih? ada. Sebagai Thermal pad thermal compound? kemarin nggak ada. nggak ada ya? Nggak Berarti nggak jalan tuh. Bisa bilang gitu sih. Kurang laku berarti. Kurang laku ya. Kan Iya, jadi kemarin sesuatu tuh. Bener-bener nggak ada loh, bener Iya kan juga ya. nggak perlu dioles-oles, tinggal cep gitu. Tapi ternyata nggak works. Karena juga gue liat yang lain nggak sebegitunya menampilkan si thermal Iya, pad itu. bener juga, gue misalnya itu. Iya. Jadi Tapi nggak gue malah works. ngeluarin Berarti yang baru. Iya kembali ke cara tradisional lagi di Iya. olesin. Betul. Paling ganti materialnya aja Iya. kali ya. Makanya gue bilang tuh Thermal Grizzly terlalu segmennya kecil banget. Dia Betul. sampai ngeluarin ever apa sih namanya? Ever. Nanti lo tulis di batas ya. Oh, iya nanti gue terus parah banget nih orang lupa anjir. Gue tuh bukan reporter anjir. Kacau, anjir. Doang nge-PC. Tapi lu ngomongin ada thermal compound spesifik lu untuk GPU, ada satu booth kemarin gue datengin itu kalau nggak salah sama brandnya Link Plus, Om Lambang juga ngeliat Link tuh. Plus gue lihat. Link Plus jadi konsepnya sih cukup menarik. Gue nggak tahu ini applicable untuk market Indonesia atau enggak. Jadi dia tuh bikin kan. ODM kagak brand sendiri baru. Oh bukan ini B2B. Bagian dari PJJ enggak ke end user. Oh tuh jadi satu PJJ. Kok beda sendiri betulnya? Enggak di dalam Link Plus. Nih nggak connect nih. Di dalam Haven. Iya itu kan. Oh di gitu ya. Gue kira tuh PJJ itu kan grup. brand banyak banget. Iya grup namanya Pro Iya, Gamers Group. makanya gue itu bagian PJJ. Bagian dong. Soalnya di pojoknya tuh ada kayak gue nggak tahu ada. Iya Noble Chair. Sebelahnya lagi ODM laptop gitu dalam satu booth. Lihat gak sih lo? Enggak. Ya udah berarti gue salah lihat. Salah lihat lo nggak korek ini gini. Jadi ada nama brand Link Plus. Kalau dulu kan orang apa ya namanya yang calling apa sih yang buat modding tuh? Iya. Kalau GPU liquid custom loop, itu khusus untuk modding. Nah dia sekarang bikin solusi kayak gini, ya lu bisa ngerakit sendiri, plug and play doang. Gitu ya. Dan bahkan dia jual bracket atau ya GPU housingnya lah untuk untuk coolingnya. Jadi kalau yang namanya liquid cooler, Bloknya. iya, Bloknya. yang namanya water loop itu, jadi lu bisa pakai satu radiator, itu bisa udah dinginin CPU dan GPU. Nah harusnya kalau Thermal Grizzly tadi ngeluarin sesuatu yang baru, ya harusnya marketnya adalah untuk market kayak gini nih. Seharusnya ya. Atau nanti someday Tapi ketika water loop ini dibikin semakin mudah untuk end user atau general consumer kayak kita nggak tahu apa-apa, ya mungkin itu akan menjual. Iya. Cuma sebenarnya yang menarik bukan cuma itu doang sih kalau mau ngomongin Thermal Grizzly lagi ya. Justru ada satu yang buat yang nggak meledak itu, yang meleleh itu. Yang tadi gue mau selesai anjir. Mana? Yang buat apa namanya? Lu udah potong aja tadi. Oh, wire view. Iya, wire view. Lu ngejelasin nggak jelas, gua nggak ngau. Yang itu buat nggak apa itu? Ya itu. Apa itu? Wire view yang dimana itu gunanya kan cuma buat indikator doang. Iya. Makanya gue bilang kenapa niche itu nggak banyak orang yang beli. Itu harga mahal banget soalnya. Mahal banget ya. Gue nggak tahu ya ini mahal atau enggak. Kalau bisa $100 masuk Indo. Seharusnya sih. Cuman gue nggak tahu Buat kasus. nggak kebakar apa kabel berarti? Jadi itu kayak Ya, current indikator reading-nya.
Jadi sebenarnya itu kayak buat current reading aja Iya. sih. Cuman ini kan ada display OLED atau apa ya? Ya, Jadi- lu enggak tuh kayaknya atau digital biasa. Iya, biasa aja kayak Jadi- lu. Aduh, kalau di drum tuh gua ngomongin drum lagi. Jadi tuh ada lu tempel, Iya. lu tempel. Ini bentuknya kotak kayak pager gitu, lu tempel ya udah, itu nanti keluar tuh. Arusnya berapa volt, berapa watt kayak gitu-gitu doang. Dan dia juga bisa menahan kalau misalnya ada arus yang berlebih gitu karena Berarti ada ya, fail-safe kalau gitu ya? Alfa bilang kalau misalnya GPU puluhan juta ini bisa kebakar karena ada sesuatu komponen yang tidak tahu itu apa, mengalir di aliran apalah, ini gue ngasal ya. Ngomongnya gue kan kayak gitu sebenarnya, pokoknya yang gue tangkap seperti itu. Ya apa sih yang apa bilang Ya, kayak UFO lah. UFO. Kalau UFO kan Apa? flying object, ini kan kayak Foreign object. Foreign object. Astagfirullahaladzim. Susah banget ya terminologi ya. itulah pokoknya. Itu dia Susah bisa mendetek. Gue nggak tahu itu bisa menang atau enggak. Tapi dia bisa ngedetek hal itu bisa terjadi. Jadi seharusnya itu bisa mencegah. Ya. Akhirnya mencegah aja. Ya. Bukan Ini- obat. ini- Ini bukan obat, Ya, hanya ini mencegah. khusus buat yang 50-80 ke atas ya. Oh, kalau 50-60 nggak Ya, relate. bisa kayak gitu. juga, bisa juga. Oh, nggak relate menurut lo? Tapi Emang ada kasus meleleh? Emang pakai 12 50-60 Ti, 16 50-60 60 Ti. Oke. Kan 50 doang ngomongnya, woi. Sekarang berapa sih 50-60 Ti? Beban ya? Wis. Ya, Ya nggak worth it, nggak worth it. Iya. Oke, nih kan tadi lu ngomongin yang wire view itu. Lu notice nggak di produk-produk power supply sekarang mereka punya semacam fitur apa ya, kalau di MSI itu Cut bilangnya off. safeguard. Iya. Jadi lu bisa monitoring menggunakan software yang lu download di PC, kelihatan tuh current-nya berapa, Iya tahu. suhunya berapa. Paham. Itu bisa integrated nggak ya? Atau kenapa ya nggak lumayan aja langsung dari power supply-nya aja yang kayak gitu anjir? Ya udah. Ya udah. Gue bingung jawabnya gimana. Iya kalau- coba lambang kafe ngerti nih nonton. Sama sih sebenarnya nggak tahu ya. Mungkin kalau wire view itu lebih di level hardware-nya kali ya. Jadi Bisa kan jadi, bisa jadi. Wire view kan dia kayak perantara gitu. Jadi sebelum dia ngalirin listriknya ke GPU tuh sama dia di reading dulu. Sedangkan kalau power supply yang biasa itu tuh jadi fungsinya kayak digital power supply. Jadi digital power supply dia ngirim data juga sama sih sebenarnya. Cuman dia tuh kayak lebih built-in di PSU-nya aja. Betul, Di satu betul. gitu doang. Itu juga nggak cuma ada di MSI. Waktu I ngebahas di Seasonic juga seperti itu. Seperti itu. Namanya itu OptiGuard dan mengejutkannya lagi. Sama. Fiturnya mirip banget kayak MSI. Jadi sama banget. Jadi kalau ada fail, Artinya apa? Jangan menuduh. siapa tahu? Jangan Mungkin tahu. ya, mungkin. Ya, mungkin. Nggak tahu. Misal Ya nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa kan namanya juga industri kok. Ya nggak apa-apa namanya industri. Dan Seasonic kan udah aman lah. Iya juga sih. Siapa yang nggak tahu Seasonic untuk di Betul. power supply gitu kan. Oke. Sebenarnya dari fiturnya juga sama. Jadi kayak kalau misalkan ada anomali, misalkan current-nya terlalu tinggi di satu kabel, dia tuh langsung ada alarmnya gitu. Oh, ngerti. Jadi dia ada kayak fail safe-nya gitu. Well safe dia alarm bunyi. Alarm Tapi bunyi, auto shutdown juga nggak sih? auto shutdown juga misalkan didiemin banget ya. Itu bukannya emang udah, gue nggak tahu ya, ini gue mungkin yang gue tahu ketika lu dapat sertifikasi 80 plus itu tuh udah ada shutdown apa kalau gue Over protection, Iya. current protection. ya itu gitu. Iya, Macam. memang tapi itu kan ada. di breakdown lagi kan sebenarnya. Iya, sebenarnya ada. Lagi Cuman kan tekniknya gitu-gitunya. kasus yang 16 pin kan yang meleleh kabelnya ternyata lolos. Betul. Tapi ya kalau itu kan lebih ke apa? Kalau over current protection tuh kan lebih ke IC dulu nanti datangnya gitu, bukan ke software dulu. Betul. Gue ngomongin PSU banyak Banyak yang ini ya lebih banyak susu. banyak yang lebih paham. Aing juga sebenarnya nggak ngerti-ngerti banget, cuman kayak logisnya aja. Kalau Logis misalkan aja. kayak over current protection, overheat protection tuh kayak lebih di ada chipnya gitu. Sedangkan kalau misalkan yang Itu Enggak lu duduk. black level, lu nggak kelihatan. Udah bodo amat nanti kalau berubah lagi gimana? Udah biarin aja cuy. tapi sedangkan kalau digital power supply itu dia emang monitoring real time aja sih. Jadi kayaknya nggak tahu sih. Digital bisa jadi salah satu ini sih. Kayak lebih ke manual aja jadinya. Jadi kita lebih tahu misalkan kalau power supply-nya
oh ini aneh nih segini gitu kan. Betul. Sedangkan kalau misalkan kita ngandelin OCP doang kan kadang-kadang ada beberapa brand juga yang jebol gitu kan. Oh ya Yang juga sih. Overcurrent-nya nggak nyala, overheat-nya nggak nyala, malah langsung beledar gitu kan. Bledur, Itu duar. makanya. Sebenarnya digital salah satu Cara lah. inovasi terbaru sih. Dia untuk jadi di dunia melibatkan offline. kita sebagai human Betul. untuk ya lu tahu nih ada something wrong. Iya. At least kalau sistem gua gagal mendeteksi, lu bisa ngambil alih. Iya. Lu tahu ini mau bermasalah nih. Shutdown aja manual gitu kan. At least ya kayak kalau mobil punya ECU itu displaynya ditampilin semua tuh error sensornya tuh kayak gitu. Engine light-nya tiba-tiba nyala kan. Iya. Oh, ini ada yang salah nih. Iya. Kita sebagai manusianya yang mengambil tindakan. Lu mau matiin atau lu bodoh amat. Iya. Gue mau meluruskan wire view tadi ya. Maksud gue memang itu adalah memang niche project ya, niche product ya yang dimana ya mungkin para sesepuh overclocker aja yang sangat berguna ya. Iya. Pastinya ya. Maksud gua ini overclocker muda sih sekarang udah dipermudah lah dengan hal itu. Soalnya itu emang nge-monitoring itu kan kadang suka susah ya. Betul. Nah ini tinggal ngeliat doang. Oh ada nih gua hardware gitu. Iya. Jadi nggak Untuk usah reviewer monitor sih lagi. sebenarnya memudahkannya sih. Dan seharusnya Untuk juga cara kita untuk membaca reviewer, data, ya kan? Iya benar bisa. Iya bener juga ya. Iya. Beli dia. Lu beli lah. Beli juga ya. Termaguzi. Kok Ani? Kok Indra? Kurang lebih kayak gitu. Kayak gitu sih. Tapi kita ntar emang dulu nih. Grizzly the best. Gue mau nanya ke kalian berdua. Ini kan sekarang jadi di sini memang banyak Interruption. perubahan ini ya, color balance ya di kameranya. Exposure-nya agak Iya. naik turun ya wajar lah. Wajar lah Kita ya. udah sore soalnya. Karena yang sinematik cuma di lambang KP. Baik lagi aja. Mulu. Oke, tadi gue mau nanya ke kalian berdua nih. Kan sekarang too many display, too many software nih yang bejibun banget untuk komputer. Apakah itu tidak mengkeroyok CPU usage kita nanti di PC? Kan semua software ini kan tidak punya dedicated CPU, mengandalkan ya udah CPU PC kita. Kecuali kalau memang dia punya, ya harganya mahal banget dong. Iya. Contohnya gimana sih? Contoh gampangnya? Contoh gampangnya di Trix Tourist yang cooler dual tower. Tahu? Dia kan layarnya 5 inci atau 4 inci gitu. Dan resolusinya 720. Dan juga sama di panorama juga dia punya SoC sendiri. Tuh. Jadi dia punya chip sendiri, punya RAM sendiri, punya OS-nya sendiri lah, anggaplah gitu. Jadi pekerjaan yang dilakukan display itu nggak dilakukan sama CPU PC kita gitu. Oh. Gitu. Jadi misalkan kalau makin kedepannya makin banyak seperti itu ya otomatis harusnya bikinnya pakai IC juga. Pakai SoC Harusnya juga. iya nggak mau ngekroyok PC lah. Pakai SoC juga. Cuman ya sebenarnya nggak jadi masalah sih orang yang bisa afford hal-hal kayak gini kan juga PC-nya segembel-gembelnya juga pakai Ryzen 5 yang generasi terbaru. Iya sih. Iya kan? Udah kenceng banget soalnya. Iya. Iya. Soalnya orang-orang yang beli ya mungkin ya orang-orang yang beli Trix tuh nggak paketannya nggak 20 juta lah gitu. Iya. Nggak mungkin tuh ada anomali i7 Gen 3 gitu kan Iya ya. kan kayak tiba-tiba muncul. Tapi Kayak kompatibel aja tapi coolernya. who knows ya kalau di sekarang Oh iya juga ya. Aduh. sekarang tuh lagi upgrade-nya estetik tuh nggak sih? Iya, bener. Jadi soalnya kan harga RAM udah nggak ngotak, harga CPU naik, Bener motherboard juga ya. ikut-ikutan. Iya. Pokoknya udah semuanya lah udah nggak jelas gitu. Iya, kan. semua nggak jelas kita stay di hardware lama tapi estetiknya tidak upgrade. Nah gitu. Jadi walaupun dulu kita fokusnya upgrade ke hardware yang lebih ke performa, Iya. mungkin sekarang lah waktunya untuk ngupgrade estetik kalian daripada PC-nya gitu-gitu doang. Gitu. Nah, justru menurut lo dengan estetik ini semuanya nanti punya software sendiri, yang dimenangkan adalah yang punya satu ekosistem kayak Asus dan MSI dong harusnya. Iyalah, of course. Eh, In the end game-nya nanti. Karena dengan satu software aja ya udah CPU saja kan nggak akan dikeroyok juga anjir. Ya iya, Dil, Betul. karena memang mereka brand-brand kasih, besar yang kasih. punya source yang banyak. Ya, enggak. Kan itu contoh. Masih ada Deepcool. Ya kan, masih ada PC cooler. Masih ada Lianli. Iya. Nah, 3X kan tadi khususnya di cooler doang. Betul. What happened? Iya. Ya walaupun ya beli 3X juga sekali lagi tidak PC-nya murah. Iya. Ya kan. Cuman ya gue mikirnya gini aja kalau semua pakai LCD buat kita nih yang PC build ngerasain namanya LCD display itu software kan sendiri-sendiri gitu Iya, loh. Iya kan? Kadang tuh ya gue
Coba nanti lo rakit pakai deep Iya, cool, gue ketika ada ininya Tri-X udah 2 software jalan tuh LCD display. gue mau nge-review yang pakai display dan non display tuh beda sih hasilnya. Oh ini benchmark performance. Ternyata beda loh. Iya. Iya itu kan maksudnya Makanya Arctic kan masih yang ada paling ada harga yang harus dibayar. Cuman ya gimana ya kalau lu fokus ke pure raw performance ya susah juga marketnya mau gimana ya DDR5 lagi mahal anjir. Pertanyaannya susah Fadil. Ya maksudnya ya ini kan apanya? nggak susah dong. Ini kan nanti situasi yang nanti kita akan hadapi gitu loh di tengah harga hardware mahal. Orang susah nih buat upgrade, speknya gitu-gitu aja tapi kok estetiknya malah mengorbankan performance. Iya kan? Ya. Ya gitulah pokoknya. Gitu Si lah anjir. You know lah. Itu Gitu kan. Overthinking gua aja. Enggak apa-apa. Kan kemarin itu kan Jungle Leopard kan. Gue jangan Leopard. Jungle Leopard juga kan. Brand Cino DM. Iya, nah, tar dulu. Nah, berarti kita bridging juga nih ke brand cooler yang bisa dibilangin main di tier low. Ya. Nah, itu kan sekarang mereka juga sudah mulai bisa bikin tuh cooler LCD display yang sangat murah. Tapi bagaimana dengan software supportnya? Terutama itu tuh Jungle Leopard ngelihat yang mirip banget sama Lianli Nah, yang ada LCD displaynya. heeh. Fan. Oh, mau lu V-Line maksud lu? Enggak, yang kemarin ditanya. Iya, Coba dikasih dulu mic-nya. Kenapa Lu kan kemarin lu main ke Jungle nih. Ya Jungle, kita nggak bilang Jungle Leopard itu brand yang gimana ya, tapi kita tahu lah dia segmennya pasti main di ranah low end, ya kan. Tapi mereka cukup jor-joran nih LCD display, digital display, RGB. Software gimana? Sayangnya di sana nggak ditunjukin. Nah, it's sayangnya. the question kan. Ah. Itu yang pengen gua tahu. Karena ya ujung-ujungnya dengan semua display ini kan harus dimudahkan juga user experience-nya. Tapi di sana cuma ada display aja sih. Ya. Eh, Nih jujur, gue buka-bukaan aja nih. Kita nggak ngomongin Jungle Leopard. Enggak. Ada satu bagus, brand. berita bagus. Ada satu brand lah pernah gue Produknya cicipin. bagus. LCD display bermain di ranah low end. Ya, software-nya nggak beres. Iya. Iya, Biasanya asal nampil gitu. aja gitu Iya, loh. iya. Gue liat fontnya, aduh Gua pun- fontnya berantakan. Gue pun juga gitu Dil. Iya, Malah kadang juga susah software banget. reading yang ngaco. Ya udah Kadang tiba-tiba. nampil aja. Bahkan yang paling gede pun, yang kayak brand-brand gede pun, yang bootnya gede-gede yang cuman sisanya cuman buat ngontrak itu juga begitu. Karena Ya. memang bukan hal yang ini banget ya, yang Ya. seharusnya bukan. Gue gak mau bilang itu hal yang harus dipusingin. Cuman kalau misalnya memang itu harus bisa lebih Enggak. compact, ya why Ya not? buat brand nggak pusing, buat kita pusing. Ini kenapa kagak nyala? lu pusing ya? Ya lu gini deh, lu end user. Betul, Ini ada betul. layar nih. Iya, iya. Layarnya nggak berfungsi Ya. gimana? Ya, Ya, ya. berfungsi sih nampil. Betul. Cuman ketika lu pengen ada nih, gue pengen ini jadi nampil suruh, Tapi menurut lo itu software goblok gitu anjir. Oh. Kalau buat gue, karena sekarang Ya kita udah- nggak ngomong semua brand itu software goblok sih. Ada yang bener-bener niat gitu. Iya, ya iya. kan? Cuman Iya, ketika ini semuanya jadi apa sih kayak bubble atau kayak gimana ya? Jadi hype trend gitu. Oke, semua kita kesini. Softwarenya ya udah. Ya, gue juga menemukan software yang bukan bug tapi nggak konsisten aja. Kadang Tuh. habis dibuka menunya itu bahasa Cina. Cuy. Nah, itu Pas juga besokannya lagi, terjadi. gue riset bahasa Inggris. Iya. Ya. Apakah ada ODM software? Gue nggak mau bilang kalau misalnya itu penting nggak penting. Ya memang buat gue tuh nggak penting selama Iya. itu bisa ini ya apa namanya mengukur secara akurat aja gitu. Karena Betul. kan somehow gue Somehow. juga ngeliat-liat apa namanya layar LCD-nya itu. Cuman ternyata banyak yang salah kaprah. Gila 36 derajat. Bukan. Gue juga pengen 36 derajat tuh CPU gue lagi main. itu software readingnya ngaco. Yang dibaca ininya. Ini iya apa tuh? Motherboardnya. Nah, bener. Nah, itu sering Mostly, terjadi, mostly. sering Iya, terjadi. datanya salah. Iya. Iya. Oke, jadi gitu. Ini asik ya ngobrolannya dari tadi Iya. ngomongin cuman experience terus ke cooler yang gini-gini, ini ngomongin LCD display jadi overthinking anjir. Kita ganti aja dah topiknya. Nggak mau, gue mau ngabisin Oh, iya. ini semua anjir, harus clear di sini. Padahal Iya. the art of journalist. Karena Gamer gini, Nexus. karena gini kan ya udah PC kan ya kita tahu lah CPU baru, GPU baru kan gue belum kelar. Iya, dia dia ngomong. kan lu ngomong Main aja. capek lu yang Nungguin main. gue udah lu cabut pulang lu ke Indonesia lu anjir. Kita ngomong bareng ya. Ngomong bareng. Jadi gini ya udah kan kalau orang kan ya pasti orang
selalu ditungguin ya udah CPU baru, GPU baru. Sebenarnya ya kalau kita lihat nih Computex sebenarnya nggak sekedar CPU dan GPU baru, banyak hal gitu loh. Ada casing, inovasi casing, inovasi cooler, inovasi display. Dan ya sekarang semuanya itu merge gitu loh. Jadi Casing di display kan, cooler di display kan, CPU di display kan, ya udahlah. Nah, sekarang kan semua ketika itu jadi merging, ya butuh satu nih yang menghubungkan itu semua, yaitu namanya software. Dan menurut gua di Computex 2026 ini nggak semua brand itu berhasil ngasih lihat ya softwarenya ini. bagus. Iya kan? Gue setuju itu. Gua main lah ke PJJ gitu. Gue main ke PJJ. Oh, ini ada digital display. Nggak didemoin softwarenya anjir. Sayang sih. Sayang. Ya gue tahu. Ya itu bagus. Maksudnya displaynya bagus, tampilnya bagus. Tapi gue pengen lihat dong user experience-nya gimana. Apa kalau cuman ya udah nih nampil, nanti di belakangnya sensornya ngaco gitu kan. Ya gitulah, you know lah. Jadi gini, gue mau jawab. I don't know lah, anjir. Jadi gini, ketika ada event besar komputer adalah pameran komputer terbesar. Aduh, gue mau nambahin satu lagi. Ketika ya udah kan itu display software. Ntar kalau software ngaco kan jadi PR bikin pusing ke usernya lagi. Udah dia bingung. Udahlah dia bingung direpotin nih install coolernya. Terus nambah lagi display nih, display kalau displaynya ngaco kan jadi troubleshoot lagi. Ini kenapa kagak nampil ya? Iya, paham. Iya, paham. Gue paham poinnya. Paham. Dia ngomongin finish product. Iya, finish product. Iya. Sedangkan di Computex tuh kayak lebih ke kayak exhibition aja gitu. Sebenarnya sih iya sih. Di mana di situ tuh bukan orang ya, maksudnya brand-brand tuh show off lah. Betul. Di roadmap mereka tuh ada apa sih? Betul. Di setahun ke depan, 2 tahun ke depan Betul, gitu. betul. Yang which is kadang-kadang di beberapa brand pasti softwarenya bakalan lebih telat lah. Iya. Gitu. Benar. Beberapa ya kita nggak ngomongin brand-brand kecil doang ya, kadang-kadang brand besar juga masih tetap aja ada yang di display tapi nggak nyala Iya. Iya benar. gitu kan. Yes. Jadi ya namanya Bagus sih lo tanggapan lo kayak gitu. buru-buruan. Ya harus sih jelas lah. Ya namanya buru-buruan nyombong kan. Betul. Buru-buruan show off, buru-buruan Karena gua cari market betul. sebenarnya. Karena gue khawatirnya gini, ketika semua display ini menjadi hype trend, ya udah semua brand mencoba menjual display, tapi softwarenya dianaktiriin gitu loh. Betul. Terus jadi ya udah orang black box aja, itu sesuatu yang black box gitu. Itu si brand A jual LCD display AMOLED 2K lebih murah, ngapain lo beli yang C? Displaynya kecil. Ya. Sekarang kan sebenarnya memang belum ada sih perdebatan itu seramai, tapi gue lihat di forum udah mulai ada tuh yang banding-bandingin. Iya betul. Iya kan? Sebenarnya balik lagi sih, soalnya kan dari kalau misalkan ngomongin masalah ekonominya ya, masalah bisnisnya ya, kita bicara masalah bisnisnya ya. Iya. Brand nggak mau kehilangan konsumen lah, Pasti. otomatis. Yes. Jadi makanya dia berlomba-lomba juga nggak dari produknya tapi dari softwarenya. Yes, itu. Contoh deh yang paling established sekarang kayaknya Lianli deh. Mm-mm. Untuk masalah LCD display, Nah. RGB kontrolnya gitu. Betul. Produknya sendiri ya. Jadi ya, kalau misalkan bagian sisi sini pengen warna apa, bagian sisi warna apa, masih bisa diatur semua dari Betul. L-Connect-nya. Tuh, berarti Sedangkan di software lain kadang-kadang nggak nyambung gitu ya. Iya. Nah itu makanya emang kalau dari segi bisnis ya Lianli ngejaga konsumen mereka lah. betul. Udah ngebeli displaynya, udah ngebeli coolernya, otomatis fan-nya juga gitu kan. Biar ngekontrolnya cuma satu Betul. software doang. Ya ini kalau kita simplified sekali ada perdebatan seperti Windows versus Apple. Kenapa Apple kok ada yang suka banget padahal gitu-gitu? Ya ekosistem. Ekosistem. Ekosistem, bro. lebih gampang sih. Lebih gampang. Lebih gampang sih jadinya. Betul. Gitu. Makanya sebenarnya kalau misalkan ngeliat speknya doang sih ya banyak yang mirip-mirip. Betul. Dan itu dia. Kayak 6.67 AMOLED 2K display curve itu tuh nggak cuma satu, emang Betul. pelopornya Trix sih. Betul. Cuman seterusnya ada ROG, ada MSI, Nah. terus ada brand-brand lain. Itu sih Lianli benar. juga salah satunya brand yang termasuk juga. Betul. Tapi mereka masang sesuatu fitur yang lebih lah daripada Trix. Yes. Jadi bisa ngedifferentiate, dan Trix juga kan udah masang paten tuh. Oh iya, brand bener. yang nekuk di tengah-tengah, Iya. makanya kayak ROG itu kan dia agak slightly ke depan. Oh, benar. MSI bukan 90 derajat. Iya, tapi bener. 110 derajat kayak gitu. Jadi akal-akalin aja patennya. Iya, pokoknya yang penting nekuk tapi Nekuk, nggak sama. Nggak gitu. sama. Itu dia sih. Tapi Tri-X menurut gua
dia harus expand juga sih ke casing sih. Karena menarik. Iya. Sebenarnya Trax udah buka ada casing juga. Oh, jadi, ada. Jadi kan awalnya kan ada Luka L70 tuh. Yang gede banget. Oh iya mereka punya casing, aku lupa. Dia kan ada Luka L70 Iya, yang sudah gaban banget. Eh. Dan di Computex ada Luka L50 atau enggak Luka Compact sebutannya. Jadi dia kayak apa ya? O11 mini lah. Oh. V2 mini gitu. Jadi ATX cuman bentuknya lebih compact. Di compare. Terus ada juga casing Flova kalau misalkan tahu yang fabric gitu. Oh nggak tahu lagi gua. Tahu. Nggak ikutin casing bro anjir. Iya, Flova iya. yang desainnya cakep sih. Colorway-nya ada mulai kayak high-T nggak? Hmm? High-T, HT sih. Height. Ya height. Kenapa height? Colorway-nya apa mereka stick with the black? Kalau Trax tuh dia udah mulai ada warna sage green. Mau ngeluarin. Udah mulai ke warna-warni nih. Terus sama yang pink sih. Pink. Pink kan Sweet. sempat dibahas sama Pak Andi juga Jawara. Oh iya deng. Iya. Oh iya deng, gue baru nggak lagi. Jadi warnanya cuma 4 sekarang, cuma ada Ya, black, white, terus sage green dan dan pink. Dan sage greennya juga katanya masih belum final, Betul. bakalan bisa dirilis terus-terusan karena emang special color aja sih. Sebenarnya kalau casing teknologi memang kalau nggak LCD ya colorway aja. Iya. Iya sih, mostly gue ya dari sekian. juga lah. Kalau nggak apa coba? Apa? Kayu, Oh, secara estetik ya kayu. serba kayu. Gue suka lagi yang ada kayu sekarang. Tapi kayak overdone gak sih? Maksudnya banyak Tapi itu banget. timeless. Tahu. Cuman kayak maksa banget sih masang kayu di itu. Kadang-kadang kayunya yang sosokan oak wood kayak gitu, kayak wood, Bro. apple wood. Literally sekarang woodnya tuh over sampai ke heat spreader anjir. Iya. Graphic card juga. Heatsink RAM, Iya. heatsink SSD, iya graphic card ya anjir. Ngomong gua graphic card. Iya. Iya, ada graphic card. Aero wood yang Iya. gigabyte dia kan coolernya. full semuanya Kak, per kayu-kayuan. Tapi kalau kita ngomongin casing ya udah berarti ya kalau nggak dia ada LCD-nya, dia lebih gede, dia ya mempermudah lah pemasa instalasi, fokusnya ke sana aja. Nothing really special. Karena casing. Gelap nih. Ayo GPU. Oh iya, oke. Penutupan. Naikin dulu ISO. Oke. Udah. Go. Oke. Penutup ya, udah mau malam nih. Kayaknya nanti mau diusir juga. Setengah tujuh. Dan nanti kameranya gelap. Setengah 7. Iya udah 6:30 yuk. Setengah 7 masih terang sih. Iya masih terang ya. Lu enggak salah. Kita ngomongin Sholat apaan? Maghrib. Maghrib udah. Maghrib belum. nanti di jamak. Oke. Nahan dia. Karena di sini waktunya sudah semakin gelap nih karena kamera lihatnya semakin gelap gitu kan ya. Jadi kita langsung tutup aja di topik terakhir. GPU. Ada sesuatu yang menarik nggak? Ada semua desain. Ya terlepas Trek-trekan dari MSI Lighting kan udah tahu ya lah ya. Cuman gue di sini gue suka Aorus X. Ih, penyepong Nggak peduli. Oh, nggak Gua peduli suka ya. Apa produknya. yang mana? Yang mana? Walaupun diganti produk gue suka desainnya. Gua Yang suka mana? Aorus Infinity. Bentuknya yang kayak kayak tetek. Apa tuh anjir? Kayak pesawat gitu. Oh, yang Infinity. Infinity. Di Indonesia nggak ada yang rakit. Bentar lagi gua. Oh lo. Ayo dong. Oh, lo. Keren banget. Keren banget. sumpah. Nggak ada yang displayan apa mereka? Ada, dia tuh udah ngedisplay. Jadi ada dua colorway di Infinity, black and white. Dan dia juga udah mamerin juga casing-casingnya juga. Menurut gua casingnya bagus-bagus lagi, makanya gua post tuh dedicated dan di-proof sama Aorus Indonesia. Thank you. Dikolaborasi. Itu bagus banget coy, gua suka. Aduh. Malah ini. Bukan berarti yang lain jelek ya, yang lain juga tempting banget. Desain juga bagus. Apalagi ROG anjing. Boy. Sumpah. Nggak sih. Memang black and gold itu adalah Gue yang hal yang lama ya, tapi ketika ROG mengimplementasikan, gue rasa mereka berhasil sih. ya Roji as expected lah. Ya, suspected As lah. expected. Maksudnya ya. Kalau brand lain tuh kayak kok bisa begini gitu kan. Ya, Gitu. ya. Kalau ROG kayak orang yang udah jago salto tuh bisa backflip gitu dari lantai 100 gitu ya. Ya udah gitu kan. Kalau yang lain kayak kok bisa Ya, gitu ya. betul. Maksudnya gitu kan. Dan kalau MSI yang 40 anniversary-nya itu terlalu hitam sih. Naga kan ya? Iya Draco. Iya, Draco ya, si Draco. Dia Sebenarnya terlalu mereka ke IP collaboration sih yang menariknya. Supreme. Lupa gua. Supreme yang Itu Supreme. sama IP collaboration yang kata gue bakal jadi gorengan di Indonesia. Ya demen lah begitu-gitu 300 kan. juta itu kan PC-nya. Total.
Oh yang Ini ngomongnya apa sih? Sorry. Ntar dulu kalau Draco Atau menurut gua MEG. Oh beda ya? beda. Oh, gua nggak Maestro. ngikut MS. Kalau kata kalau juga. iya sih, tapi maksud gua kalau di market Indo ya siapa yang bisa beli juga sih? Ada, tapi kayak ya udah Ya, one of a orang kind Indonesia aja. banyak orang kaya. Yang bener gorengan tuh yang IP collaboration, Oh, iya. Free Ren, Mandalorian. Nah, masalah collaboration ini nih gua nggak tahu ya, mungkin gara-gara IP kan, izin IP itu kan susah juga ya, tapi menurut gua Menarik loh. menarik bagus. Maksudnya as a design gua nggak kena aja. Ya karena lu terlalu PC buat PC entusias memang tidak menarik. Iya. Tapi buat general consumer gitu ngelihat PC-nya ada waifu-nya menarik. Iya ya. Iya. Soalnya wifi-wars gua bukan Iya, waifu ya soalnya. justru menurut gua IP collaboration MSI berhasil lah nanti untuk menjual Iya. ke general consumer. Tapi yang ROG yang TI T1 Oh, T1. itu bagus merah putih. Ya tapi Keren. itu tim lokalnya Taiwan Tapi ya. itu kan e-sport ya, beda ya, E-sport. bukan IP yang gede banget ya. Ya harusnya juga bisa lah itu jual ke general consumer kalau yang ngikutin Iya. game e-sport, skena e-sport ya bisa sih. Cuman kan kalau MS kan kolaborasi ke apa namanya? anime, gitu. anime sama film. Film. Mandalorian, Oh, ada Mandalorian. Mandalorian, Iya. Grogu. Kata gue itu nanti ke depannya mereka akan lanjut kayak gitu sih ke film apapun tiba-tiba ada Odyssey gitu kan. Ada Soalnya nggak ada, mereka cuma nempel, bukan ngukir, beda. Jadi ya, tapi mungkin sebagai gua harap sih ke depannya IP gitu itu ngasih bukan hanya sekedar ngeprint doang bolehnya. Terus mereka ngasih aset visual, yaudah lu cetak nih di sini. Ngerti nggak? Oh, Gua. ya menurut gua Ini kita ngomongin estetik aja ya. ya menurut gua yang paling keren sih kalau bener-bener nggak ada tempel karakter ya kemarin kalau collabnya ROG Evangelion itu sama Gundam. Ya, Itu keren tuh. itu bukan full print ya. Enggak ada robotnya, Pak. Backplate itu bener-bener kayak Nggak ngomongin graphic card doang. ya ini kita ngomong grafik. Iya, iya, iya. Lu lihat Yang ROG. Next 30 seri. Iya, Strix Gundam gitu tuh ya? keren, coy. Nggak ada karakter Gundam ditempel. Oh gitu. Iya, bener-bener. Gue belum megang. Desainnya. Iya, desainnya bener-bener Iya. bagus. Yang Hatsune Miku juga keren. Nggak, maksud gue. Cuman kan itu mahal banget karena pakai Astral. Iya, Nah, betul. kalau si 50, MSI itu pakai Trio. 50-70. Slightly ya Strix lah, kayak segmennya ROG Strix tapi dibikin collab gitu loh. Ya, masih affordable lah untuk kebanyakan orang. Walau ya juga tidak murah sih. Walau tidak murah juga sih. Ya menurut gue ya punya target marketnya masing-masing Ya, gitu ya, kan. ya, Makanya lo tertarik di Aorus Infinity ya itu sih untuk desain karena mungkin gue lebih apa ya? Kebanyakan sering ngeliat video yang bagus-bagus juga sih kayak Mr. Wow. Metli sama Lambang KP, lo tau gak sih? Oh tahu nih orangnya ada. Oh, di samping sini orangnya. Parah banget nggak diajak ngomong nih GPU anjir. Menurut lo gimana Kang? Kalau misalnya masalah estetik di grafik card penting nggak? Ya penting. Nah, sekarang khusus segmen lambang KP nih. Oke, grafik card Makanya gue. desainnya berubah nih coolernya. Lu sebagai Menurut lo desain yang pakai ROG itu yang bikin BTF atau ya kayaknya brand lain juga ada yang niru juga sih. Yang Iya. BTF yang pakai apa sih PCI. Jadi langsung jebret ke motherboard. Iya. Kemana? Mana? Kemana di Computex? Enggak tahu. Tapi menurut lo Nah, itu mempermudah build gak sih yang kayak gitu-gitu? Itu niche. Ini jadi. Itu niche. Maksudnya orang yang beli kayak ROG Crosshair BTF tuh kayak cuman 1% dari 100% gitu loh. jangan dikit-dikitin amat lah. Ya, iya, tapi kan maksudnya itu kan niche banget. Niche. Udah gitu kan kayak ngeliat juga orang di forum, ada yang pernah tuh di forum Facebook juga ada yang builder dia ngerakit pakai Crosshair BTF, udah gitu pakai 4090 BTF, jualnya kemana? Sepaket deh sama Mobo gitu kan. Iya. Tapi ya bagusnya 50 series dia bisa apa? Oh iya Jadi, bisa dua colokannya, pas-pasan. betul. Jadi pas-pasan. Itu diperbaiki lah. Iya gitu. sih. Lebih Cuman enak. kenapa jadi sesuatu? Ya maksud gua nggak ternyata tuh one hit wonder aja, suatu one hit wonder di showcase Computex kali ini hilang. Yang Astral itu Astral mah. colok. Iya, Dicolok. 90 anniversary colok. Cuman kayaknya agak sulit diimplementasikan sih. Iya kan? Soalnya kan kalau misalkan mau nyembunyiin di bagian bawah backplate juga kan kayak Sapphire apa? Ya gitu ya, Sapphire Nitro. Terus colorful. Colorful beberapa juga bisa, cuman iya bener. Bagian belakang, bagian apa? Iya. Di balik apa? Backplate-nya bisa nyembunyiin kayak gitu. Berarti nggak works nih menurut lu?
Sebenarnya works, cuman kenapa nggak banyak yang Nah, ngikutin gitu? iya. Bahkan kemarin casing MSI Banget. mereka ngomong, "Oh, ini support MSI Zero, motherboard MSI Zero-nya nggak ada di sana." Iya. Oh iya ya. Nggak ada. Nggak ada. Berarti nggak dilanjutin dong. Tahun kemarin PZ-nya ada, sekarang itu menurutku Zero keren. Iya. sekarang Aur- Zero-nya Aorus juga yang pertama kali bikin kayak gini Aorus malah harus stealth Iya, awal harus kan. stealth. hilang. Hilang. Stealth ada sekarang. Ya maksudnya nggak jadi, kita Harus semua ganti- kita ganti BT kita ini yang kan semua gitu loh. Motherboard. Colokan Oh, belakang iya, semua. nggak Nggak Pasti orang jadi. udah nge-review deh. Apa Aero itu ya? Bukan, Aero bukan. gitu. Berarti- Yang pakai bahan planet gitu motherboardnya. Planet. Gue foto, keren banget itu coy. Planet. Iya, yang mahal banget motherboardnya. Bahan Iya. apa futuristic something. Berarti gue bikin kesimpulan dulu nih. Oh iya, sorry bangga. Colokan belakang. Udah gelap. Colokan belakang berarti nggak works. Walau masih ada yang mau beli, tapi akhirnya membentuk market yang sangat niche. Iya, Tidak penetrasi ke general consumer. sayangnya kenapa nggak BTF tuh nggak powernya oke lah dari belakang backplate aja. Betul. Kayak gitu, itu tuh lebih works banget. Jadi secara koneksi lebih ya bilang secure sih nggak secure juga ya 12 voltnya namanya. Iya juga sih. Ya mungkin itu ya salah satu salah satu kenapa brand-brand yang nggak mau implementasiin 12 volt itu di bawah backplate karena nggak kelihatan. Ya, ya. Kayaknya sih itu sih. Makanya Bisa menurut- jadi. Bisa jadi ya. As estetik ini udah pick aja, ada Lebih- kabel gitu. Iya. Ya, secara estetik oke, bersih banget. Apalagi Ya, misalkan pakai hydro shift tuh, Terus sih. Betul. kabelnya ke atas, kabel selangnya ke atas, udah clean banget lah. Ya ujung-ujungnya berarti inovasi kembali lagi GPU ini ya coolernya aja bukan colokannya yang mensimpel. Pokoknya tahun ini serba floating lah. Floating. Floating case banyak banget hari Floating ini. Iya. case. Oh iya open band stable ya? Iya, enggak floating case kayak kolongnya. Oh. Kosong. Kolongnya Bolong. kosong. Banyak tuh. Formula, Iya. Di Pula ada yang itu. Enggak. Di pool nggak ada. Formula, Formula. MSI, Mesai. Lianli, Lianli. terus Antek, Antek-antek asing. Hey, antek-antek asing. Ada bolong. Antek ada, terus Tuh. Cougar, Gugur juga. Cougar juga ada. Ya sama Ada. ya somehow itu juga nanti akan membuat GPU kita lebih dingin lah Oh, ya. Montek juga ada yang Montek ada. bawahnya kolong. Ya. Hmm. Sebenarnya AP202 sih. Ya mirip-mirip lah kayak Asus AP202. P202. Udah closing. Fenomena sana, fenomena. Nih terakhir. Ada satu GPU dan udah hashtagnya next gen tuh di sono. Tahu nggak? Lihat nggak? Pada lihat nggak sih? Lihat dong. Apa? MSI. Iya, ya Iya. udah nggak apa-apa kan juga nggak NDA. MSI. Ya menurut lu gimana? Seharusnya tuh terjadi tahun ini. Nggak mungkin Enggak lah. sih. Tahun ini Gue harusnya yakin tahunnya tahun refresh. ini. Refresh. Gue mau Tahunnya ada refresh. graphic Iya. card baru. Ya menurut lu ya sama aja sih kayak gaming trio yang sekarang-sekarang. Ya sih. Iya, cuman beda desain fan. Iya, improvement. Berarti dengan kalau gue menerka-nerka dengan desain cooling yang tidak terlalu banyak berubah, berarti biasa aja RTX 6000 dong. Maksudnya biasa aja dari segi power usage mungkin ya. Ya. Soalnya kan secara desain nggak berubah. Oh kalau gitu berarti Atau- power efisiensi bagus. Efisiensi Bagus. jadi bagus. Atau ternyata ya Busuk aja. langsung banget tuh. Antara itulah pokoknya. Nggak ada improvement yang sesuatu gitu. Antara performance-nya butut atau enggak ya itu. Ya udah. Atau enggak efisiensinya naik. Soalnya kan kayak coolernya makin tipis gitu juga. Sebenarnya iya makin tipis, benar. Ya nggak terlalu banyak berubah lah. Efisiensi yang bagus. Iya kan karena dia udah tekan nama TSM. Emang nggak tahu masih TSMC atau Intel ya? Masih. Masih TSMC ya? Akan selalu dan selamanya. Enggak coy, Intel. Kasih lampu. Jadi Lampunya backup. jadi ya enggak itu kan kalau baca berita Jensen bakal pakai Intel, nggak tahu itu untuk GPU atau untuk apa. Iya. Iya, pakai vape-nya Intel nanti Angstrom. Oh, iya ding, gue sempet baca tuh. Iya, ya, tapi gitu, Rame. dia nggak tahu, masih disclose. Nggak tahu itu Jangan. untuk produk apa. Jangan. Oh, jangan. Pesan Apple. Enggak Apple Nvidia. Ya nanti kita coba Apple. cari. Apple salah. back to Tapi Intel Nvidia ya. juga ada. Apple Ada. back to Intel. Iya, Apple Iya, back to back to Intel. Intel. Tapi iya Nvidia ada juga kan dia invest di Intel soalnya. Ya kan bukan berarti ARM-nya juga dong. Iya juga sih. Enggak maksud gue mungkin ada nanti ada finish produk yang pakai fabrikasinya Intel. Kita lihat. Ya. Tapi kalau misalnya Nvidia ke Intel ya udah ada RTX. Oh iya, gue lupa nih ngomongin RTX. What happened to Intel Arc bro? Sedih, iya juga. Di 2026
showcasingnya nggak banyak ya. Bahkan Asrock ada nggak? Ngeliatin nggak si Intel Arc? Panther kan tahun ini. Maksud gue GPU Intel Arc GPU. dedicated. Oh, Maksudnya ini dikasih Battle Match yang ya? dikasih inovasi RTX 50 series semua. Kagak ada anjir. Iya. Ada. Apa Ada ada? bikin Intel AI. AI Pro. AI Pro perasaan AMD. Iya, Ada itu Intel dia. apa sih? iMac. Ada gue liat itu Chip Intel. laptop lah. Iya. Anak-anak laptop tuh. Iya. Radeon juga menghilang dari lane. Ya sebenarnya sih ada sih boot yang untuk first partinya Radeon pada Asrock mulu sih. enggak yang first partinya Radeon kayak power color ada sebenarnya di Computex tapi bukan di main hall. Ada ya? Ada. Jadi kita nggak tahu tuh mereka ngeluarin apa. Tapi ya udahlah semuanya RTX 50 series yang dikasih sesuatu yang baru, yang ada LCD, yang ada collaboration IP. Tapi gue mau nanya dong. Overall sebenarnya Computex ini gimana menurut lo pada? Apakah this is the last or sorry, gue ulang lagi. Menurut lo gimana Better dengan than the last atau enggak? Gitu. ya menurut lo gimana dengan industri, kita ngomongin PC consumer ya, industri per-PC-an ini, apakah mungkin Computex-nya tetap ada, cuman untuk consumer buat per-PC-an mulai sedikit. Menurut Kayak gue gitu gini, gue bisa simpulkan gini ya, maksudnya kita bisa melihat market PC itu shifted consumer produknya lebih ke estetik aja, bukan raw performance lagi. Seperti layaknya frame-frame palsu yang dimaju-majukan oleh kedua belah brand. Iya. Kedua belah. Teknologi. Karena gini, Itu teknologi. teknologi. Iya, itu teknologi. Iya. Cuma karena Tapi ini mungkin terserah mau disangka atau enggak. Betul. Tapi aing benar-benar nggak suka dengan reviewer yang pakai frame generation untuk nampilin raw performance. oh gitu kayak Entah itu short, Pada nonton juga. entah itu short, entah itu Subscriber gue long. kecil gak ada yang tahu. Gak ada yang nonton anjir. Pokoknya, bener-bener Kacau, nggak suka kacau, banget. kacau. Kalau misalkan kayak ini rakitan PC 10 juta bisa main game Black Myth Wukong Nggak usah 100 di-impersonate FPS gitu. Bukan impersonate kayak gitu. Kacau, pokoknya. kacau. Itu tuh Ini jadi opening ya. itu Ya, jadi opening, itu tuh apa? Iya tahu 100 FPS Iya di Black sih. Myth Wukong 1080p di laptop 10 juta misalkan ya, laptop ya misalkan. Sorry, laptop 10 juta. Tapi MFG-nya kali 6. Motherfucking G. 5 ya? Ada yang sempat 5 ya? Iya, DLS-nya 4,5. Terus MFG ke 4 kayak hey, Hey, kali 6. antek-antek asing. Terus base FPS-nya berapa? 20. Dan hard selling banget kan? Performanya ultra. Iya. Aduh. Iya. Upscaling-nya performance Base FPS-nya berapa? tahu 20 kali. 20 bisa jadi bener itu. Iya. Tahu 20 kali. Cuman ya gimana ya Kak, maksudnya ya kita ngeliat keadaan global juga sekarang mempengaruhi harga hardware yang gak jelas ya, mau gak mau orang untuk afford PC ya kembali lagi ke estetik. Iya, tahu, tapi kayak misleading aja gitu. Kalau misalkan Betul. ngecoba nge-hard selling Betul. sesuatu barang gitu, atau entah itu GPU atau laptopnya, tapi kayak cuman ngasilnya sekian FPS di game ini, tapi kayak disclaimer dulu ya ini FG-nya plus kali 6 udah gitu, upscalingnya pakai performance yang gambarnya burik banget. Betul. Tapi udah oke kok performance-nya. Coba sekarang lu gimana menurut lu? Aman aja. Kagak cari aman. Tapi Bang Ewat dulu gimana? Gue selesai itu. Computex, Itu Computex. performance oke selama monitor lo OLED. Iya, OLED semua di sana. Monitor lo OLED. Iya. Bersetan dengan itu semua. Ya berarti kan ke estetik dong. Ya. Tapi MFG itu bisa jadi sesuatu tools yang bagus. Misalkan base FPS-nya udah oke dan kalian punya monitor refresh rate-nya tinggi Iya. gitu. Betul. Jadi bukan tools untuk PC kentang jadi tiba-tiba PC Sultan, enggak. Nggak bisa. Jadi tetap aja base FPS enggaknya 60 lah gitu. Betul. Makanya gue sempat bikin nih, gue promosi sekalian juga. Gue tuh ngetes langsung RTX 5050 dan 5060 langsung gitu. Gue tunjukin raw performance-nya gimana. Ketika gue udah tunjukin itu, gue pede nih untuk ngelanjutin ke pakai upscaling kayak gimana. Terus gue bisa jelasin kenapa bisa milih apa namanya Millisecond-nya, frame gen. latency. Latency. Visi latensinya kayak gitu ya, lu tahu kenapa ya, gara-gara biasa FPS-nya segini gitu. Mungkin gua nggak jelasin itu di video itu, cuman balik lagi ke keluhannya Mas Lambang ya.
Ya, kalau bisa sih dikurang-kurangin ya kayak gitu-gitu. Tapi ya mau tapi pelan banget ngomongnya kayak gitu. Tapi ya mau gak mau kan emang nanti arahnya ke sana semua akan Ya. MFG dan AI ya. Lu lihat aja sekarang nanti Nvidia bikin DLSS 5 anu anjir. Iya. Tekstur jadi AI. Kayaknya untuk manufaktur GPU ini terlalu susah untuk ngikutin marketnya LCD atau enggak monitor sih. Betul. Monitornya betul banget. geraknya terlalu cepat, Cepet. kayak 4K udah 240. Nah, itu. Siapa yang bisa GPU Nah, ukurannya itu. segitu gitu Bisa. kan? Ultra performance 6 kali. Nah, bacot. Karena kembali lagi di sini PC itu kan ya bisa terbagi dua hal lah. Lu mau beli raw performance dan juga estetiknya gitu kan. Cuman di sini kan sesuatu yang raw itu kan udah susah banget didapat. Barangnya mahal terus tiap tahun. Ya udah. Estetiknya berarti yang diturunin supaya affordable. Ya nggak bisa raw performance diturunin gimana ya, anjir. Mustahil. Hot take lagi. Apotek apa Hot lagi? take lagi nih, hot take lagi. Worth it nggak sih beli GPU yang paling high end? Nggak. Kita bicarain maksudnya high end dari segi line up. Line up. Berarti ini Jadi misalkan kita nggak ngomongin, Aing ngomongin semua brand. Heeh. Kayak dari yang paling mahal, oke lah Asus. Let's say. Asus Astral Liquid. Konteksnya gaming ya. Iya. Konteksnya gitu. ROG Astral. Eh, Atau menurut Supreme. kalian lebih baik beli 5080 dari Colorful, bukan Mhm. Colorful, apa ya? Ya Oke. Zotac lah ya. Apalah gitu yang Zotac Twin Edge gitu. tier middle gitu, Iya. atau mendingan beli apa lebih worth it beli Astral OC? Let's say 5080. Oke. Gini, menurut gua, kalau gua sih nggak worth it. Apa yang nggak Kalau worth it? gua nggak worth it. Apa yang nggak worth Karena it? gini, Astral itu segmennya udah bukan sekedar raw performance juga, dia juga beli looks dan flexing memang. Ya emang ganteng banget gitu untuk dipamerin itu GPU. Iya, Astral tuh nggak bisa kayak jebret. Ya udah itu nempel PC-nya lu taruh kolong, nggak bisa itu ada orang kayak gitu gue samperin rumahnya anjir, gue colong PC-nya anjir. Nggak bisa menurut gue ya ada itu dia beli nggak cuman raw doang lah gitu loh. Ya menurut gue pribadi nggak worth it ya karena memang untuk dipamerin. Ya lagi juga Asus kan ngeluarin 5080 di seri Prime juga kan ada. Iya. Ya kan ya menurut gue adalah segmen yang coolernya seperti Prime aja udah cukup. Tadi apa sebelumnya saingannya? Emang Zotac ada di 5090 ya? 80 kita ngomongin. Ngomongin. Oh, 80 dulu. Iya 80 dulu. Oh, Zotac tuh ada ya? Let's say Solid OC lah. Solid OC Jaraknya itu dari berapa juta ke berapa juta? Solid OC Ingat nggak? 25, Astral 35. Jauh. jauh. Worth it nih, makanya. Worth it. Ya kalau Is it worth the price atau enggak? Oh cuman gue mau nambahin satu lagi. Gak worth it. Ngorebut mic aja. Notes dulu nih. Notes dulu. Tar dulu notes dulu. Gak worth it. Nggak apa-apa. Gak worth itnya. Santai banget gua. Karena gue orang yang gak pusingin tuh masalah nanti jual kembalinya gimana. Apa tuh ininya apa? After salesnya gimana? Karena kan barang-barang kayak gini yang berusaha dijual ya hal-hal kayak gitu juga, bukan lo sekali pakai langsung jadi e-waste, enggak. Itu bisa jadi kolektor item. Pun nanti itu dijual kembali ya harganya nggak jatuh-jatuh amat. Dan sekali lagi ya kita ngomongin Asus di Indonesia dia punya service center coy. Ya. Itu kayak lo beli asuransi, Itu kayak apa? mobil lo tiba-tiba ketabrak di tengah jalan, Ya itu apa yang gua mau ngomongin tadi. Bagus. langsung ini kan. Cuman gua orang yang tidak peduli dengan hal tersebut. Jadi menurut gua tidak worth it. Jadi cooler dengan yang biasa-biasa aja. Menurut gue fine-fine aja. Gua pun di rumah pakai GPU dual fan seri terbawah. Ya. Cuman ada PR juga sih, memang suhunya gembel. Nanti gua harus worth it ya. Oh iya juga, iya. Cuman gue bisa toleransi itu karena gue ngerti undervolting. ya, Iya kan? ya. Jadi kembali memang ada marketnya lah intinya. Tapi kayaknya ya, sorry ya, ini agak belok dikit. Kayaknya yang mending beli yang 25 juta terus di overclock. Nggak peduli dia after sales kayak gimana. Lu dengerin gua gak sih? Jadi dengerin. Ntar Pak ada pesan. Oke. Lanjut. Iya, maksud gua mendingan yang lebih murah lah dengan keadaan sekarang. Ya Indeks ekonomi ya. Nggak gitu juga sih. Cuman kalau misalnya after salesnya si yang paling murah itu jelek,
ya agak deg-degan juga. Cuman kalau misalnya lu saran gue, kalau misalnya lu mau nyari yang 50-90 yang 50-80 yang paling murahnya seri, entah itu Zotac, entah itu Game Rock. Betul. Game Rock. Game Rock mah high end. Palit. High end gila lu. Palit Infinity. Atau Inno 3D. Inno kayak 3D. gitu-gitu. Ya selama lu pemakaiannya normal, plug and play, apa-apa banget. Ya kembali lagi kan orang ada yang mau beli GPU cuman gue cuma mau 50-80-nya, mau coolernya cuman dikasih satu, bodo amat ya ada aja. Emang ada 50-80 Ya enggak, ini misalkan aja. Oh, aduh gue mau banget anjir. Misalkan aja, ya kan nggak salah beli raw performance. Tapi possible tau tuh 50. Iya kan. 50, Tapi nggak salah juga dong brand mau jualan casing yang estetik. Betul. Maksudnya cooler yang estetik ya nggak salah, tapi lo bayar lebih mahal. Ya, tapi gue nggak peduli cooler estetik tersebut gitu. Gue cuma pengen 50-80-nya aja. Pun kalau ada yang jual PCB-nya doang, mungkin gue akan mau beli. Iya, gue juga. Gue rakit aja coolernya tuh anjir. Pakai Iya. waterboardnya. Kalau cari aja. ada, cuman kan nggak ada anjir. Ada kali di dalam sini nih. Ada kali ya. Kesencen. Sencen. Deket nih. Iya, yaudah gimana jadi ya kesimpulannya nih? Jadi panjang banget aja GPU. Computex. Apa kesimpulan GPU? Yaudah. Iya. Tar dulu dari Om Lambang terakhir. Apaan? Ya Anda yang bertanya pendapat Anda gimana? Sebagai PC builder worth it lah. Keren soalnya. Pasti worth it. Iya sih. Cantik coy. Nggak bisa. Enggak. Serius Enggak juga. Enggak. Oke. Karena Enggak. Soalnya kalau Aing lebih ke performance aja sih. Kalau performance Kalau gue juga. iya. iya kan? Heeh. Kayak performance tuh kayak lebih utama aja daripada Betul. estetiknya. Betul. Tapi kadang-kadang walaupun misalkan ya let's say yang paling low end lah, merek-merek low end terus kayak coolernya biasa aja. Kan? Tapi ya jadinya build around it aja. Iya. Kalau dia Ngeri ya. kalau dia GPU-nya hitam, ya udah, itu. hitam. Iya. Jadi misalkan kalau misalkan let's say Zotac gitu kan, jadi ada hitam, ada aksen emas, otomatis ntar mungkin RGB-nya jadi kayak gold. Betul. kayak gitu. Tapi menurut gua kalau udah di 50-80 masih bisa 50-50 agree lah. Lu mau ngambil yang premium atau yang biasa-biasa aja bisa. Nah, ini akan menjadi suatu perdebatan yang panas kalau lu ngomongin di segmen 50-60. 50-60. TAF atau dual? Dual lah. Apain? TDP cuma segitu. Kecuali Anda tajir silakan. Ribet. Iya, kalau Anda banyak uangnya silakan. Kenapa nggak 57 brand lain aja? Iya. Cuman kasihan tentang yang orang beli, gue maunya tuh walaupun 50-60 juga. Nah, Ya terwakili tuh. berarti itu Anda cuma mau flexing aja. Oh gitu ya, mau flexing doang ya. Ya, nggak peduli dengan performance ya gitu lah, marketnya ada. Artinya orang yang beli 50-60 tough Tough sih memang. Ngetaf dia. Iya. bego gitu. Nggak bego. Bego. Cuman dia kayak maksudnya ya udah lu aja gitu. Kalau lagi bicara dengan orang yang mentingin performance ya bego dia. Kalau ngomongin sama orang-orang tajir ya nggak apa-apa, bebas sama dia lah. Harus di Uang dia. breakdown lagi Iya. biasanya kayak apa. Jadi ngobrolnya tergantung ngobrolnya sama siapa. Betul. Kalau ngobrol sama Aming dikublok-kublokin tuh orang. Tolol anjir. Ngapain pakai TAF? Udah tahu dual lebih murah. Tapi siapa tahu juga dia pengen Ngapain dual? Masih tetap lebih mahal. Jotak aja 50-60. Solo. Solo lagi lebih murah. Pria Solo itu saya akan lawan. Maksud gue gini, bisa jadi nih ada juga nih yang emang pengen build PC untuk ya build PC. Ya udah karena gue tidak bisa afford 50-70 triple fan ya udah 50-60 tough gitu tapi kan. biasanya yang triple fan itu enak buat di overclock. Orang nggak mikir overclocknya. Ya. Sekarang udah lebih ke estetik ya, walaupun sebenarnya ada ngaruh juga di suhu sih. Gue merasakan di hotspot temperatur yang triple fan ini lebih manusiawi lah, nggak bikin lo PR lah. Gue lihat di round up PC Max atau yang cewek gue lupa namanya. Itu perbedaan suhunya yang dual dan triple 10%. Which is big enough lah. Big banget. Ini ngomongin big enough, which is tuh big banget perbedaan. Tado ini dual fan sekarang nih GPU tuh PR-nya tahu nggak? Ada 3 sensor coy. Ya. Hotspot sama terus ada GPU ya GPU average-nya. average. Sama satu lagi memori temperatur. Pinter loh. Oh iyalah, Iya. PC antusias. Ya kayak gitu cuman. Ya gitulah. Cuman ya nggak semua orang peduli juga. Cuman 6.000 series kapan ya?
Computex 2027. 90, Ya, nggak tahu sih, kayak 80, gue juga udah nggak peduli dah. 90 90. Kayak super dulu deh. Nih jujur ya Computex 2026 ini gue semakin tidak peduli sih mau perkembangan chip kayak gimana. Gue lebih kayak peduli, gue sekarang jadi pedulinya. Oke, sekarang gue bisa nggak afford PC kayak gini? Enggak gini, gue mau peduli. Gue as antusias dan kreator, lu juga pasti setuju sama gue seharusnya. Gue udah nggak peduli sebenarnya. Ya, seharusnya lu setuju sama gue. Gimana, Gue tuh gimana? mau industri ini tuh biar kita juga kerja. Dasar. Industri ini tuh kayak agak berat juga ngomongnya. Gue pengen kayak smartphone aja. Hah? Kecil-kecilnya. Setiap tahun tuh ada yang baru. Iya. Soalnya kita nggak ada kayak gitu. Ini kayak Piala Dunia anjir 4 tahun sekali. Ya Belum makanya nanti kalau masalah-masalah. ya udah, ya supaya ada setahun Shortage. sekali kan. Kalau mau makanya supaya ada setahun sekali sesuatu yang baru, nggak mungkin dong improve dari sisi silikonnya. Nggak mungkin bisa, cara R&D-nya mahal banget. Makanya dibikin lah LCD, cooler baru, Makanya desain baru. Ya udah sebatas itu. Itu kan yang dilakukan di mana? Di smartphone. Namanya apa? Apor. Bukan, jadi ya improvementnya slightly aja lah kayak iPhone 11 Oke, sampai kalau- 17 sama semua tuh. Kalau Intel dulu sebutnya TikTok. TikTok. Iya, TikTok ya. Iya. Iya. Jadi- ya kenapa kayak gitu supaya tiap tahun ada yang baru? Jadi kalau Tik itu slight improvement, kalau Tok itu massive improvement kayak Iya. apa? Kayak nanometer baru. Betul. Gue udah gak kelihatan di situ anjir. Itu redup sih Jangan itu. airnya. Redup ya. LCD-nya. Iya. Oke. Ya udah ntar ditaikin aja. Bodo amat noise. Bodo amat noise. Itu OLED bukan LCD, sorry. Dengerin aja nanti kan ini bisa jadi podcast. Iya. Oke. Gitu sih. Enggak. Tapi misalkan kalau per tahun Lu setuju nggak tapi sama gua kalau per tahun? eh, Terlepas itu mungkin atau nggak mungkin? unlikely sih. Jarang banget. Anaknya bahasa Indonesia. Susah. Nih, Kayak tidak nih, memungkinkan gini. gitu. it happens. Nih, Ngerti gua maksudnya. itu pernah terjadi di tahun 2010 ke atas. Intel. Apa yang terjadi? Stagnan akhirnya. Ya karena semua orang pengen oke, kita gitu pengen sesuatu yang baru secepat mungkin ya jadinya kayak gitu. Minor improvement. Nah, sekarang udah back on track lagi nih si silikonnya. Major sekali improvementnya, tapi dibayar dengan perilisannya bisa 4 tahun sekali. Iya. Nvidia Nah. juga sebenarnya sama kayak 40 series. Hmm. Terus super itu Betul. sebenarnya Tik. Betul. 40 series, Nah. 50 series itu toknya. Makanya kenapa sekarang pada jualan AI supaya industrinya ada something new Hmm. gitu. Konsumennya mingkem. Konsumennya mingkem. Ya sebenarnya serba salah, ya ada ininya lah plus minus, nggak bisa semuanya dapat gitu loh. Ya menurut gua AI ini adalah cara industri nambel supaya yaudah nih gua kasih AI dulu. Ini di belakang RTX 6000-nya lagi gua masak dulu nih, masih lama nih. Gitu sih. Iya. Dari 40 ke 50 aja berapa tahun sih? 4 tahun ya? 3. 3 ya? Lumayan tumben itu tahun ganjil karena Nvidia biasanya 2 tahun sekali. Nah, Ya, biasanya 2 tahun sekali. iya kan. Tapi 40 ke 50 cepet loh. Kalau tos cepet-cepet 3 tahun coy waktunya. Lama 2022 juga. ya? 2025 lu ente gimana? 40 40 2022. Ya, 2022. 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun. Covid kayak Satu karena Covid. lama banget ya? Ya kan Cepet Covid. banget ya semuanya ya? Benar karena Karena Covid. Covid itu udah gitu ada mining. Mining juga, mining boom. 30 series kan ini. Ya, 30 Iya. series, 40 series masih kena bawah-bawahnya awal-awal. Makanya agak tidak mungkin juga nih, gua nggak yakin 2027 tuh nongol 6000 series, bisa jadi Kemungkinan super 2028 Super super doang. duluan. Kebetulan atau yang baru. Yang aing harap sih kayak 60-90 XT gitu tiba-tiba keluar. Biasa sih gitu kalau 90 60 60-80 90 XT atau 60-90 XT gitu. 90 80 mas 90 90. Tapi ya AMD 90 90 udah kok 60 90. Oh, iya, salah. 9000 Saya 990 XT. Lu salah dan 90. lu paham lagi maksudnya. Karena AMD sudah bikin bold statement tidak akan main di segmen Iya, high end. iya. Ya ini aja nggak jualan 90 70-nya. Kan bisa, Iya. bisa berubah. Ya bisa berubah. Namanya juga manusia ya. Iya. Manusia tempatnya salah. Iya. Mungkin Cuma aja. gitu. Ya udah. Ya udahlah, tutup lah. Ya udah, Oke. sekarang jam 7. Iya, jadi intinya gitu guys, keluh kisah kita Computex 2026. Intinya Seru adalah- sih. Iya. Seru sih. Enak buat misuh gitu. Enak buat misuh, tapi Buat buat, misuh. gua Computex itu adalah dari segi bisnis itu adalah kolaborasi ODM dan OEM Oh iya. dan AI together. Ngerasain AI-nya? Gue sih enggak. 2026 Enam. AI together password wifi. Ya intinya bisa disimpulkan Computex itu adalah bisnis hub aja. Bisnis hub. Semua orang ya Oh, mencari kolaborasi. cuan di sana. Ya.
Intinya gitu aja Dan sih. semoga 2027 kita jadi pergi lagi Bergiri, insya Allah. bawa Iya, tim. Karena iya. kita bertiga nggak bawa tim. Tai, capek banget anjing. Sorry gue jadi kasar, lu sensor ya. Aduh. Tahun depan. Jangan sebutin lah. Jangan sebut. Oh jadi sebutin nggak boleh. Ketawa. Ketawa. Istri saya Pip nonton. pip pip pip. Ah, pip 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 pip. Yaudah kita tutup Komputex 2026 AI Together AI apa sih ya? Together we fall. Together we fall kan tahun kemarin AI next, sekarang AI Together. Hopefully bubble. Ngomong. Hopefully bubble will be exploded. Yo bye bye. Sampai akhir. Bye bye udahlah. Mau makan FCM. Nah.